Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma. Allazi khalaqasy syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas inna halaknakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu, Tuhan yang menciptakan alam semesta serta berbagai peristiwa yang ada di dalamnya sebagai bahan untuk lebih memahami diri, mengoreksi diri, dan lebih mengenal Tuhan yang maha kuat, maha berkehendak, maha kuasa, Rabb yang seluruh umat manusia sudah pernah bersaksi mengakui Tuhan sebagai Rabb, tempat bergantung segalanya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi dan Rasul yang seluruh umat Islam sudah pernah bersyahadat sebagai tanda legitimasi keislaman. Nabi dan Rasul yang insya Allah ketika kita mengharapkan peluang untuk mendapatkan ridha dan kasih sayangnya Allah dan mendapatkan pengampunan dosa, kita optimalkan mengamalkan sunnahnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad kepada umatmu ketika mengharapkan ridha, cinta dan kasih sayang Allah dan berpeluang untuk mendapatkan pengampunan dosa, optimalkan sunnah-sunnahku, ikutilah Rasulullah. Salah satu bukti tanda kesyukuran, keimanan dan kesaksian penghambaan kita pada hari ini adalah memenuhi panggilannya. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wasarul bai'ah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada kurang lebih 89 ayat yang saya temukan yang dimulai dengan himbauan bagi orang yang sudah ada iman di dalam dirinya. Ketika sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, alangkah ihsannya kita kalau seluruh azan waktu sholat, tinggalkan seluruh aktivitas kehalifaan kita dalam berbagai profesi, berikan haknya Allah, bersegeralah untuk mengingat Allah, melaksanakan salat. Khairul lakum in kuntum ta'lamun, karena itu lebih baik bagimu seandainya mau mempelajari rahasia di balik itu. Salat waktu sudah ditetapkan, memang waktunya 5 waktu sudah ditetapkan. Yang terkadang menggiring manusia dalam lalai dalam tugas kehambaannya atau melaksanakan ibadah adalah pencarian rezeki, karena mungkin rezeki diterjemahkan dalam arti sempit. Allah menyampaikan ayatnya, wallahu khairur rasikin, akulah pemberi rezeki yang baik. Aku akan berikan kepada siapa yang aku kehendaki tanpa batas. Yarzuqu liman yasha bighairi hisab. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, hari ini Jumat 30 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan 11 Juni 2021 Masehi. Bulan Syawal adalah bulan kemenangan, bulan peningkatan kualitas diri bagi umat Islam. Setelah 1 bulan berjuang mengendalikan hawa nafsu melalui ibadah puasa, serta melatih diri untuk mengoptimalkan ibadah ritual lainnya, salat wajib berjamaah, tepat waktu, salat sunnah rawatib,
qiyamul lail dalam bentuk tarawih dan tahajud, membaca tadabbur Al-Quran, menunaikan zakat dan infak. Semuanya dilakukan atas dasar keimanan untuk merebut dan menggenggam predikat kemuliaan, ketakwaan sebagai tiket keselamatan insyaallah fi dunia wal akhirah. Bulan Juni merupakan bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana para pendiri bangsa merumuskan falsafah negara, yaitu Pancasila, yang termuat dalam Piagam Jakarta yang dijadikan sebagai mukaddim Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kita semua adalah penikmat hasil perjuangan kemerdekaan yang melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai simbol-simbol negara, perangkat-perangkat negara. Para penikmat haruslah melanjutkan perjuangan menjaga NKRI sesuai dengan porsi dan tugas kekhalifahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga kita coba tema khutbah kita, iman, ketakwaan, dan kecintaan pada tanah air. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, ketakwaan yang kita raih setelah Ramadan haruslah dibuktikan, dipertahankan, dan ditingkatkan terus secara istiqamah. Ketakwaan adalah segala bentuk amalan saleh yang dilandasi dengan keimanan, tidak terlepas dari 3 dimensi. Yang pertama adalah amalan saleh yang berhubungan dengan ibadah ritual. Bagaimana sholat tepat waktu, di awal waktu, bagaimana memperbanyak salat-salat sunnah. Yang kedua adalah amalan saleh yang berkaitan dengan hubungan sosial, kemasyarakatan, berbangsa, bernegara, bahkan mendunia. Menghadirkan cinta dan kasih sayang yang di dalam berinteraksi sosial. Dan yang ketiga, berkaitan dengan interaksi makhluk selain manusia, baik yang hidup maupun tak hidup. Bagaimana menghargai tanaman, bagaimana menghargai air, bagaimana menghargai udara. Mencintai bumi Indonesia adalah bagian dari keimanan dan ketakwaan. Ketiga hubungan inilah harus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin di negara yang tercinta ini, negara yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah mempertahankan dan meningkatkan ketakwaan sekaligus mewujudkan rasa cinta pada tanah air. Menjaga keutuhan NKRI antara lain sebagai berikut. Pertahankan atau lanjutkanlah amalia-amalia mulia bulan suci Ramadan di luar bulan suci Ramadan, karena hanya bulannya yang pergi, tetapi amalia-amalianya masih siap untuk diamalkan. Setiap malam salat tahajud masih menunggu kita untuk merebut dan mendapatkan kemuliaan. Ada puasa sunnah, mohon maaf sudah 30 Syawal, yang tidak melaksanakan 6 hari kemarin, waktu tidak ada yang berulang dan tidak ada yang menjamin dirinya sampai Syawal tahun depan. Jadi ketika waktu sudah berlalu, itu yang ada tinggal penyesalan sebenarnya. Ada puasa Senin Kamis, ada Ayyamul Bid 13, 14, 15 bulan Kamariah, ada puasa Daud kalau mampu kita, ada puasa Arafah insya Allah kalau kita sampai. Lanjutkan salatul lail, salat tahajud, membaca dan mengkaji Al-Quran, solidaritas sosial dan lingkungan, infak, sedekah. Yang kedua, buktikan cinta kita kepada negara dengan memahami teks dan makna simbol-simbol negara. Selanjutnya berusaha menerapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proklamasi, pernyataan tekad kemerdekaan harus diterjemahkan dan dibuktikan dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berusaha bersama untuk memerdekakan diri dari segala aspek penjajahan. Penjajahan pikiran, penjajahan ekonomi, penjajahan politik, bahkan penjajahan pendidikan. Kebinekaan dalam kesatuan dan persatuan Bhinneka Tunggal Ika harus dipahami bahwa keberagaman perbedaan adalah sunnatullah, sumber kekuatan, keindahan ketika dikelola dengan baik sesuai dengan rambu-rambu agama dan rambu-rambu negara yang sudah disepakati. Undang-Undang Dasar dengan mukaddimahnya memberikan pesan bahwa yang mendasari perjuangan adalah keikhlasan, spiritualitas, rahmat Allah mendapatkan berkah dalam wujud kemerdekaan menuju pada kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial. Allah mencintai dan memerintahkan hambanya untuk berlaku adil. Innallaha yuhibbul muhsinin. Pesan Pancasila untuk mewujudkan
adalah ketauhidan, hanya mempertuhankan Tuhan, bukan mempertuhankan jabatan, bukan mempertuhankan harta. Persatuan dan kesatuan, saling menghargai, membangun kedamaian, bermusyawarah dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan. Persatuan dan kesatuan menurut Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab memiliki 3 arti. Yang pertama, kesatuan seluruh makhluk, karena semua makhluk kendati berbeda-beda namun semua diciptakan dan dibawa kendali Allah. Arti yang kedua adalah karena semua manusia berasal dari tanah, sehingga semua manusia haruslah dihormati kemanusiaannya, baik yang masih hidup bahkan yang telah wafat. Arti yang ketiga, kesatuan bangsa meski berbeda-beda agama, suku, kepercayaan maupun pandangan politik, kemuliaan manusia diukur dari ketakwaannya. Bentuk implementasi cinta yang lain adalah menjaga bumi, alam lingkungan Indonesia dari eksploitasi dan kerusakan. Allah tidak menyukai hambanya, masyarakat yang berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Innallaha la yuhibbul fasad. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Cinta tanah air itu memiliki hubungan langsung dengan agama, keimanan dan ketakwaan. Agama, apalagi Islam, telah menganjurkan manusia mencintai negara tempatnya tumbuh dan berkembang. Ketika Nabi SAW hendak berhijrah ke Madinah, karena tindakan represif kaum musyrikin dan kafir Quraisy, Nabi SAW bersabda, "Betapa indahnya engkau wahai Mekah, betapa cintanya aku kepadamu. Jika bukan karena aku dikeluarkan oleh kaumku darimu, aku tidak akan meninggalkanmu selamanya, dan aku tidak akan meninggalkan atau menempati negara yang lain atau tempat yang lain." Sayyidina Ali pernah menyatakan, sesungguhnya negara dapat makmur dengan adanya cinta pada tanah air. Pada kesempatan lain beliau berkata, salah satu tanda kemuliaan seseorang adalah tangisnya atas apa yang telah berlalu dan kerinduannya pada tanah airnya. Bumi, tanah air Indonesia adalah ibu pertiwi yang sangat mencintai kita sehingga mempersembahkan segalanya buat kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Anak bangsa pun secara naluri mencintainya. Itulah fitrah naluri manusia. Karena itu hubul alwatan minal iman. Cinta tanah air adalah manifestasi dari dampak keimanan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, sebagai penutup, pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan kita tidak tahu kapan berakhir. Mari kita memperbanyak merenungkan diri, baik pribadi, masyarakat, pemimpin, mulai dari pemimpin rendah sampai pemimpin tinggi. Mari kita merenung, sudah hampir 2 tahun. Mari kita menyadari diri dan bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau perlu dilaksanakan istighosah kalau menurut saya. Sudah berbagai kepatuhan kita kepada protokol kesehatan, tetapi kelihatannya Allah belum akan menarik. Saya katakan mungkin ada pendekatan-pendekatan lain yang ditunggu oleh Allah. Karena kita di Indonesia itu 85% Islam. Mungkin beda pendekatannya di negara lain. Istiqamah memelihara dan meningkatkan ketakwaan melalui 3 dimensi yang saya sebutkan tadi akan mengantarkan kita menuju pada tingkatan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih, sebagai tangga menuju pada penyerahan diri al-muslimun, kembali ke fitrah kesucian, jiwa yang tenang al-mutmainnah yang mendapat pengakuan sebagai hamba dan panggilan khusus dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, tentram dan damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba aku yang saleh dan masuklah ke dalam surgaku. Ya mana ngisapa, memulai hidup dari mengaku di hadapan Allah sebagai hamba dan mencari jalan untuk diakui sebagai hamba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.